Soal pertama, apa subjek dan objek penelitian? Jawabannya, subjeknya adalah model pembelajaran SAPI, objeknya kelas 5 yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Soal kedua, mengapa menggunakan landasan teori ini? Jawabannya, karena lebih dimengerti dan dipahami. Soal ketiga, apakah benar ini masalahnya? Sudah divalidasi? Jawabannya, benar karena sudah diuji validasi dengan hipotesis. Soal keempat, jadi apa kesimpulan yang kamu dapat dari penelitian ini? Jawabannya, kesimpulannya bahwa model SAPI ini berpengaruh terhadap proses belajar mengajar guru dan siswa, karena langkah-langkahnya yang mudah bagi guru menjelaskan, dan proses belajarnya tidak monoton bagi siswa dengan cara belajarnya sambil bermain, yaitu mengamati, melihat, mendengar, mendemonstrasikan, serta memberi kesempatan bagi siswa untuk saling mengeluarkan ide-ide gagasan mereka masing-masing. Soal kelima, apa tujuan penelitian ini? Jawabannya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model SAPI terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 5. Soal keenam, apa saja permasalahan yang ada pada proposal ini? Jawabannya, masalahnya ada pada hasil belajar siswa yang kurang dari KKM pada mata pelajaran matematika. Soal ketujuh, apakah kamu yakin bisa mendapatkan semua data itu dengan mudah tanpa halangan? Jawabannya, ya, saya yakin. Soal kedelapan, mengapa meneliti ini? Ada masalah apa? Jawabannya, saya meneliti ini karena ada masalah pada rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika untuk kelas tinggi. Soal 9, apa manfaat dari penelitian ini? Jawabannya, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran SAPI terhadap kemampuan berpikir kritis sebagai dasar pengembangan pembelajaran matematika dan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Soal 10, apa saja variabel penelitian? Jawabannya, variabel bebas atau variabel independen. Soal ke-11, apa permasalahan yang diangkat? Jawabannya, tentang hasil belajar siswa dengan menggunakan model SAPI. Soal 12, mengapa Anda memakai model SAPI? Mengapa tidak model lainnya? Jawabannya, karena model SAPI bisa belajar online maupun offline serta konkret dan audiovisual. Soal ke-13, apa yang menelatar belakangi penelitian Anda? Jawabannya, tentang pengaruh model SAPI untuk hasil belajar mata pelajaran matematika siswa kelas tinggi. Soal ke-14, mengapa Anda memilih skill ini through eksperimen? Jawabannya, skill ini cocok untuk model SAPI karena eksperimen itu belajar secara langsung. Soal ke-15, berapa populasi dan sampel yang dibutuhkan? Jawabannya, untuk populasinya seluruh siswa SD 10 Kayu Agung dan sampelnya kelas 5. Soal ke-16, apa keuntungan orang lain membaca skripsi Anda? Jawabannya, agar bisa lebih ditingkatkan lagi untuk penelitian selanjutnya. Soal 17, jika kondisi di lapangan nanti tidak kondusif, apa yang Anda lakukan? Jawabannya, saya akan melakukan hal yang membuat mereka kembali pada apa yang dibahas. Soal ke-18, uji apa yang Anda gunakan untuk menganalisis? Jawabannya, uji tes sampel t-test. Soal 19, mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Jawabannya, karena cukup mudah dijangkau. Soal 20, dari mana Anda mendapatkan ide permasalahan Anda? Jawabannya, dari pengalaman PPL ketika mengajar mata pelajaran matematika, siswanya banyak yang diam dan tidak mengerti. Soal 21, apa hipotesis yang Anda ajukan? Jawabannya, HO tidak ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran SAPI terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pembelajaran bangun ruang kelas 5. HA, terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran SAPI terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pembelajaran bangun ruang kelas 5. Soal 22, mengapa Anda memilih tingkat kelas 5? Jawabannya, karena sesuai dengan model yang saya gunakan, SAPI lebih mudah untuk kelas tinggi.
Soal 23, berapa lama Anda butuh waktu untuk meneliti ini? Jawabannya, kurang lebih 5 bulan. Soal 24, apakah hasil signifikan dari penelitian Anda? Jawabannya, terdapat di HO dan HA. Tingkat kepercayaan hasil penelitian yang kita lakukan, apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh dalam model pembelajaran SAPI? Soal 25, apa motivasi Anda untuk studi ini? Jawabannya, memperdalam pengetahuan dan keinginan menjadi guru SD. Soal 26, keterbatasan dan kesulitan apa yang Anda temui di judul ini? Jawabannya, menurut saya saat presentasi memperkenalkan model SAPI kepada guru dan siswa di SD tersebut. Soal 27, bagaimana cara menganalisis dan mengelola data? Jawabannya, dengan cara uji T independent sample t-test. Soal 28, bagaimana prosesnya kamu memilih penelitian kuantitatif? Jawabannya, karena saya tidak terlalu bisa menggunakan laptop untuk berhitung di aplikasi. Soal 29, dari mana kamu mendapatkan lokasi ini? Jawabannya, itu dari orang tua saya sendiri. Soal 30, apa kesimpulan dari semua pertanyaan 29 tadi? Jawabannya, dapat saya tarik kesimpulannya bahwa penelitian ini menuju ke pengaruh model SAPI terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika untuk kelas tinggi.